masing-masing dari beliau, para masyayikh, para guru-guru kita punya cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru wasilan ilallah min dalikal maslak, yang membuat beliau-beliau memiliki kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Anten sing ba'duhum jalisun bainan nasi yurabbihim bi irsyadihim ilal ibadati wal akhlaqis saniyah. Ada yang kayak masyayikh kita, kayak guru-guru kita, yang kesehariannya, wadifahnya, tarikahnya adalah irsyadin nas ilal ibadah wal akhlaqis saniyah, mulang ngaji, memberikan contoh-contoh atau memberikan uswah-uswah, petunjuk-petunjuk, arahan-arahan untuk membangun akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Dan ini adalah yang paling istimewa. Kalau di sini Imam Ghazali mengatakan man alima wa amila wa allama, siapapun yang ngalim kemudian mengamalkan keilmuannya, mau mulang, mau ngajar, mau berbagi akan keilmuannya, fahuwal ladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat, dia akan sangat istimewa di kerajaan langit. Fa innahu kasyamsi tudhi'u li ghairiha, ini kayak matahari yang terangnya punya kemampuan menerangi yang lain. Wa hiya mudhi'atun fi nafsiha, secara otomatis dirinya sendiri, beliaunya sangat terang tapi punya kemampuan untuk membuat terang yang lain. Wa ma mashtaghala bita'lim faqad taqallada amran 'aziman jasima. Ini penting ini. Ini poin penting. Beliau-beliau yang sudah siap atau siapapun lah dari kalian pada akhirnya nanti siap untuk menjadi panutan, siap untuk mulang, siap untuk ngajar, siap untuk menjadi kiai atau bunyai, maka faqad taqallada amran 'aziman jasima, kamu harus sadar bahwa kamu ini memikul beban yang sangat luar biasa beratnya. Kamu ini memikul tanggung jawab yang sangat luar biasa beratnya. Maka falyahfad adabahu, penting untuk kalian semua, ya untuk siapapun yang sudah mendeklar bahwa dia adalah seorang kiai, dia adalah tokoh, dia adalah panutan misalnya, maka penting untuk terus menjaga adabnya, menjaga etika-etikanya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang murabbi. Makanya dadi kiai niku nggih berat. Al ulama niku manutun bihim ta'limu tullabil ilmi. Seorang kiai itu, seorang simbahyai adalah kunci suksesnya santri. Al ulama manutun bihim ta'limu tullabil ilmi. Di tangan para guru, di tangan para murabbi, para kiai, para masyayikh, nasib seorang santri digantungkan. Fayambahi alaihim ayyura'u huquqahum fit ta'allum wa ta'lim. Maka tidak boleh seorang kiai semaunya sendiri, semena-mena, tidak pernah berpikir bagaimana cara membuat santrinya, murid-muridnya itu berhasil. Hak-hak daripada murid harus benar-benar terpenuhi. Fit ta'lim wa ta'allum.
Jangan sampai ada seorang guru kemudian tidak mampu memberikan hak yang harusnya didapatkan oleh seorang murid. Selain itu, wa nakhli amanatil ilmi ilaihim. Dia harus memastikan jangan sampai murid ini pulang sebelum punya kemampuan untuk meneruskan, untuk menyebarkan atau meningkatkan keilmuan yang ia dapat dari gurunya. Maksudnya ini loh. Jadi wa nakli amanatil ilmi ilaihim itu adalah ketika seorang kiai melepaskan muridnya untuk pulang, untuk berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, seorang kiai berkewajiban penuh untuk memastikan bahwa keilmuan yang ia miliki sudah ia berikan kepada muridnya tersebut. Maksudnya ngono, nakli amanatil ilmi ilaihim. Ojo sampai ngecolno murid dalam kondisi sama sekali atau setengah-setengah, setengah paham, setengah ora, setengah biyen. Makanya zaman kalau masih ingat dulu, bukan dulu, beberapa waktu yang lalu ketika Mbah Yai hataman kelas berapa ya, lupa saya. Itu kan Mbah Yai pertama kali naik langsung, ini hataman ya. Sampai niki paham tenan ora. Mbah Yai kan sampai hampir muwun itu. Beliau kan hampir menangis mempertanyakan, sakjane awakmu iki paham tenan ora? Awakmu iki ngerti tenan ora? Awakmu iki iso tenan ora? Kamu ini kalau mau pulang ada yang kamu bawa atau tidak? Kan itu masalahnya, paham ora? Jadi guru itu gak mek sekedar masuk mulang, tidak. Tapi memastikan bahwa apa yang menjadi harapannya untuk memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga ditransfer terhadap murid-muridnya dan mampu diterima dengan baik, pada akhirnya bisa dia teruskan dimanapun dia berada. Walhasil annasu alimun wa muta'allimun itu benar, bahwa yang paling istimewa itu bukan hanya guru, murid itu super istimewa. Tidak ada seorang itu menjadi guru kalau memang gak punya murid. Artinya guru itu gak oleh sakarepe dhewe terus merasa luar biasa, lucu, sok hebat, sok alim, sok piye, tapi gak duwe murid ya tolol. Tolol lagi seorang murid yang diangkat oleh gurunya menjadi hebat kemudian lupa kan gurunya. Dan itu mudah karena bawaan manusia itu selalu untuk taqaddum. Kamu sekarang belum hebat, makanya selalu ingat gurumu. Besok kalau kamu sudah hebat, belum tentu. Paham kan? Makanya saya sering menceritakan apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Munif, bahwa niat itu menjadi penting. Karena sangat mungkin kamu itu selalu mendapatkan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala atau maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kamu belum jadi siapa-siapa. Tapi karena tujuan dari awal itu kurang, niat tulus kurang ada, seringkali Allah taala melepaskan maunahnya ketika kamu berada di atas. Orang itu kalau belum jadi siapa-siapa, enggak punya apa-apa, bisa jadi sangat menarik, sangat istimewa. Tapi kalau sudah menjadi siapa-siapa, punya apa-apa, belum tentu kebaikan itu tetap menyertainya. Paham, Rawi? Nah, ya itu. Walhasil, tariqah ta'lim ta'alum menjadi afdalut turuq ilallah. Makanya disebutkan pertama kali, kajulusi bainal anami murabbiya. So paling abot itu pancen mulang, paham, Rawi? Paling abot cara menuju Tuhan itu mulang. Maka mulangi butuh matlaah, butuh sinau, paling penak wiridan. Wa kasrat bil awad bisa nyampe juga, paham ora? Sing diapal nih gak akeh-akeh, sekali apal yo kuwi-kuwi tok ae, gak apa-apa. Lan iku yo efektif juga gitu loh. Dadi lek awakmu pengen kayak Kiai Jazuli berat. Kowe pengen kok Mbah Nyai berat, dadak matlaah barang. Kowe pengen kok Mbah Yai, kowe pengen koyo Mas Saye berat matlaah barang. Wis paling penak kuwi. Ya paling penak yo ngowoh kuwi paling penak ya. Tapi walhasil apapun itu semuanya enggak ada yang bisa kita capai dengan nganggur. Paham ora? Ya kalau memang jalur ilmu itu terlalu berat, maka kita ambil jalur lain rupane
bisa jadi kasratil aurat. Poso ae. Aku cek poso 3 dina poso wis lemes kabeh aku. Utawa perbanyak sholat, paham? Perbanyak sholat. Bengi sholat 1000 rakaat misalnya. Nah, lah iya. Ben kaya Imam Ja'far Shadiq. Kan bagus. Ben ketok sangar tenan, keramat tenan. Artinya karamah al-abadiyah indallah azza wa jal. Keramat tenan ngrasane Allah Ta'ala. Poso, isuk poso, bengi sholat. Minimal ya 100 rakaat lah. Bagus itu. Dan dalam setiap 100 rakaat itu khatam Quran. Oh no. Berarti ampuh tenan. Utawa wa ka khidmatin linnas. Ya. Wa ka khidmatin lan koyo ngladeni linasi bareng. Nah, ini efektif nih iki. Tapi ini khidmah dulu loh ya, bukan khidmah sekarang. Khidmah saiki ngowo-ngowo tok. Bikin panik itu. Ini nas yang disebut nas ya apa? Ulama. Kita semua ini belum masuk kategori manusia, paham ora? Yo mirip. Iya kayak pembuka wingi lho, kayak pembuka. Tapi tidak sempat saya baca itu. Yang sering disaukan Mbah Yai. Fatasyabahu ilam takunu mislahum. Inna tasyabbuh birijali falahu. Nah, itu ini kayak pembukanya kitab ini. Kita ini ya hanya orang yang berusaha untuk ben rodok koyo kiai, santri lah wis maksimal santri lah itu. Aku An-Nas itu ya hanya beliau-beliau. Makanya koyo bahasa sama kayak bahasa-bahasa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di antara umat saya. Loh, kok dhisik semuanya itu mesti sepakat ikhtilafu ulama'i ummati. Yang boleh ikhtilaf itu ulamanya, yang boleh beda-beda pendapat, beda pandangan itu ulamanya. Lah kita orang yang tolol diam saja lah. Karena ikut saja, paham kan? Kita mantapnya ke siapa kita ikuti. Tidak perlu kamu panik-panik untuk kok ini kok nggak kayak ini ya, ini kok nggak kayak ini ya, ini kok begini. Tidak perlu. Sebagaimana kita ditaklim kan, kamu tidak boleh terlalu banyak untuk melihat satu sosok dengan sosok yang lain, apalagi membandingkan kiamat wis.